Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita ada di penghujung minggu kelima di bulan Misi. Kita bersyukur kita ditantang terus, dimotivasi terus untuk kita terus memberitakan Injil. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu, bersyukur kami ada semua karena anugerahmu. Ampuni kami, sucikan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Salam. Ya, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nah, perikop ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa setiap bentuk pelayanan kita selama kita hidup di dunia akan dinilai oleh Tuhan. Apabila ia datang kembali kelak, jadi ia akan menilai, ia akan melihat bagaimana pelayanan-pelayanan kita selama ini. Nah, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Karena itu kita harus memastikan seperti apakah pelayanan kita kepada Sang Raja, sehingga kelak kita akan ditempatkan sebagai domba-domba di sebelah kanannya, dan kita akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia dijadikan. Itu sungguh hal yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Tempat sudah disediakan bagi kita, karena kita sudah melayani Sang Raja kita dengan setia, dengan benar di hadapan Tuhan. Kita akan melihat pelajaran apa yang kita dapat dari penghakiman terakhir, perumpamaan tentang kedatangan Kristus di sini. Nah, di dalam kita melayani Sang Raja, kita akan dinilai. Ya, yang pertama, di dalam ayat yang ke-34 dikatakan kepada kita, dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, ayat ini memberikan gambaran bahwa orang yang akan menerima anugerah kerajaan tersebut adalah orang yang telah membuktikan kesetiaan di dalam melayani Sang Raja. Jadi kita yang setia kepada Tuhan, kita yang melayani dengan setia kepada Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan menerima kerajaan, kita akan menerima mahkota, kita akan menerima surga yang kekal bagi kita. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat yang ke-35 dan 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, inilah yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, alasan penilaian Sang Raja atas semua yang mereka lakukan terhadapnya, yang dinilainya sebagai pelayanan yang benar baginya. Kamu memberi aku makan,
kamu memberi aku minum, kamu memberi aku tumpangan, dan seterusnya. Nah, ini membuktikan bahwa kesetiaan mereka di dalam melayani sang raja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Apabila kita dengan setia melayani sang raja, apabila kita dengan sungguh-sungguh melayani sang raja, maka sang raja akan berkata, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagiku. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan setia kita melakukan firman Tuhan, dengan setia kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Firman-Nya sangat jelas bagi kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Mari kita dengan setia terus memberitakan Injil-Nya, terus menyampaikan kesaksian, terus menceritakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga semua orang bisa mendengarnya, semua orang bisa percaya. Nah, tatkala kita dengan setia melakukan itu, maka kita akan menerima kerajaan itu. Sudahkah pelayanan kita kepada Tuhan terbukti sebagai sebuah pelayanan yang kita lakukan dengan setia untuknya? Mari lakukan dengan setia setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Sekecil apapun pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita, lakukan dengan setia, lakukan dengan taat di hadapan Tuhan. Nah, itu yang pertama, itu yang akan dinilai bagaimana kesetiaan kita di dalam pelayanan kita. Yang kedua, di dalam kita melayani sang raja, ia akan menilai ketulusan kita di dalam melayani Tuhan. Ayat 37-39 mengatakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Nah, yang kedua di sini kita melihat yang dinilai Tuhan adalah ketulusan kita di dalam melayani. Ketulusan kita di dalam melayani. Dari jawaban orang-orang benar itu, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan seterusnya. Yang merasa bahwa mereka belum pernah melakukan apapun bagi sang raja. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang memiliki ketulusan di dalam melayani Tuhan. Memang sudah melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, namun ia belum merasa, belum bisa banyak memberi kepada Tuhan, belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Ia merasa kurang, ia merasa belum memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ia mau terus melayani Tuhan, ia mau terus setia melayani Tuhan, ia mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 40 mengatakan kepada kita, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Pelayanan mereka yang dinilai oleh sang raja sebagai pelayanan yang dilakukan untuk dirinya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jelas menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tulus di dalam melayani sang raja. Melayani Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu kita dilihat oleh orang, ya, tidak perlu kita dinilai oleh orang. Lakukan saja pelayanan-pelayanan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita mau untuk dilihat oleh orang, jangan kita mau untuk dipuji oleh orang pelayanan-pelayanan kita. Karena kalau kita melakukan dengan motivasi-motivasi seperti itu, berarti kita sudah menerima upah dari setiap pelayanan-pelayanan kita. Lakukan pelayanan yang terbaik, beri pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan melihat dari tempat yang tersembunyi itu akan menilai dan membalas setiap pelayanan-pelayanan apapun yang kita lakukan kepada
Sudahkah pelayanan kita kepada Tuhan terbukti sebagai sebuah pelayanan yang kita lakukan dengan tulus untuknya, melalui pelayanan kita dengan sesama kita, dengan tulus melayani, dengan murni kita melayani di hadapan Tuhan tanpa kita menerima atau meminta balasan apapun dari siapapun juga, terlebih daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak menutup mata akan setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Tuhan melihat itu dan Tuhan menilai itu, dan Tuhan berkata bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Apapun yang kamu lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan membalasnya dengan berkat yang berlipat kali ganda. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dinilai dari setiap yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, yaitu cara pandang kita di dalam melayani. Cara pandang kita di dalam melayani. Ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban orang-orang yang tidak benar ini secara sepintas terlihat mirip sekali dengan jawaban orang-orang benar. Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, dan seterusnya. Tetapi jika kita perhatikan dengan seksama, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tindakan mereka dalam kedua jawaban tersebut. Orang-orang yang tidak benar berkata, bila manakah kami melihat engkau dan kami tidak melayani engkau. Nah, ini adalah tipikal jawaban orang yang merasa belum melakukan yang terbaik. Ya, mereka belum melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Mereka tidak merasa bersalah di dalam mereka melayani Tuhan. Mereka kadang-kadang menganggap diri selalu benar. Banyak orang kadang-kadang di sekitar kita, saya tidak bersalah, saya tidak berdosa, saya merasa saya melakukan yang benar. Ya, saya tidak layak untuk dihukum. Ya, saya tidak layak untuk menerima hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, ada orang-orang yang berkata kadang-kadang seperti itu. Ya. Mereka merasa sudah melakukan yang terbaik, padahal belum ada apa-apanya kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Belum kita memberikan yang terbaik. Mereka merasa sudah melayani dengan maksimal. Ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, mereka berkata seperti itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah jawaban tipikal, ya, orang yang merasa belum melakukan yang terbaik. Saya ingin mau memberi yang terbaik lagi untuk Tuhan. Merasa tidak pantas menerima anugerah yang besar dari Sang Raja, padahal mereka merasa bahwa mereka belum melakukan apapun. Ya. Nah, itu orang-orang yang benar. Tindakannya, perbuatannya seperti itu. Saya belum layak, saya belum pantas untuk menerima anugerah Allah yang terbesar di dalam hidupnya. Saya belum melakukan apapun untuk Tuhan. Atau mereka merasa belum melayani Sang Raja dengan baik. Ya, saya belum memberikan yang terbaik. Saya belum merasa melayani yang terbaik. Nah, jadi jelas terlihat dengan jelas di sini bahwa terdapat perbedaan antara cara pandang tentang melayani Sang Raja dalam dua kelompok yang berbeda, dan itu saja berdampak pada pelayanan yang mereka lakukan. Yesus menilai semuanya itu. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, Allah menilainya. Ya, pelayanan sekecil apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Allah juga menilainya. Ya, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua terbuka di hadapan Tuhan, dan Allah akan menilai setiap pelayanan-pelayanan apapun yang kita lakukan. Allah meminta pertanggungjawaban dari setiap kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang tersembunyi.
Semua terbuka di hadapannya. Semua nampak di hadapannya. Semua terlihat di hadapannya. Jadi jangan kita bermain-main di hadapan Tuhan. Jangan kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Jangan berdusta di hadapan Tuhan. Ia menilainya. Ia melihat semuanya itu bagi kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita memiliki cara pandang yang benar dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Selidiki hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Orang lain tidak dapat menilainya, jemaat tidak dapat menilainya, tetapi Sang Raja mengetahui sejauh mana ketulusan kita di dalam melayani Tuhan, kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan, cara pandang kita di dalam melayani Tuhan. Ia tahu itu semua. Oleh sebab itu, mari beri yang terbaik ketika kita melayani Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Ya, setia memberitakan Injilnya. Lakukan yang terbaik. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari beri hidupmu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita melayani Tuhan. Dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menilai semuanya itu. Dan Tuhan siap berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu untuk menerima kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk kita melayani Sang Raja kita. Melayani dengan yang baik, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan setia. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami, memotivasi kami, mendorong kami untuk kami tetap setia di dalam melayani Tuhan, untuk kami dengan tulus melayani Tuhan, untuk kami memiliki cara pandang yang benar di dalam kami melayani Tuhan. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan tidak sia-sia, karena Tuhan akan membalasnya dengan berkat-berkat Tuhan yang berlipat kali ganda. Terima kasih. Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus memakai kami untuk terus memberitakan Injil-Mu, untuk terus melayani Sang Raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih, ini doa kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin.